kita sering mengamati anak-anak kecil yang difasilitasi dengan balok-balok dengan berbagai ukuran untuk mereka belajar menyusun satu dengan yang lain untuk menjadi sebuah bangunan yang cukup tinggi. Kita mengajarkan kepada anak itu untuk menjaga keseimbangan, sehingga balok-balok itu bisa berdiri satu di atas yang lainnya tanpa jatuh. Semakin baik motorik halus seorang anak, semakin dia akan bisa menyusun balok-balok itu dengan lebih tinggi. Ketika anak belajar berjalan, mereka belajar untuk menyeimbangkan tubuhnya. Ketika kemudian mereka belajar untuk berdiri hanya di atas satu kaki, atau mereka belajar untuk berjalan meniti sebuah balok titian yang cukup panjang, mereka belajar untuk menyeimbangkan tubuh mereka. Ada banyak hal yang kita ajarkan kepada anak-anak untuk mereka bisa menyeimbangkan tubuhnya atau apa yang dipegangnya. Tetapi seringkali di dalam kehidupan ini tidak banyak orang yang menyadari pentingnya keseimbangan dalam begitu banyak aspek kehidupannya. Ada orang-orang yang cenderung lebih suka menerima, tetapi tidak diimbangi dengan suka berbagi. Ada orang-orang yang lebih suka berbicara, entah bercerita atau menasehati atau bahkan berkeluh kesah, tetapi tidak suka untuk mendengar. Ada orang-orang yang terus-menerus suka bekerja, sampai tidak ada waktu untuk keluarga. Sebaliknya, ada juga orang-orang yang begitu malas untuk bekerja, sehingga terus menunda dengan bersantai ria. Saudara-saudara, ada begitu banyak contoh dalam kehidupan kita, di mana orang-orang hidup dalam ketidakseimbangan. Ada satu hal, dua hal dalam kehidupannya yang mengambil porsi yang terlalu besar, terlalu dominan, sehingga apapun itu jika terlalu banyak atau terlalu besar porsinya dalam kehidupan kita tentu akan mengakibatkan ketidakseimbangan dan berdampak tidak baik. Alkitab mencatat khususnya dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga bahwa untuk segala sesuatu ada waktu dan masanya. Misalnya dalam Pengkhotbah 3 ayat 6 dan 7 dicatat demikian. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk bicara. Saudara, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk menikmati hasil kerja kita. Ada waktu kita berelasi secara pribadi dengan Tuhan, ada waktu kita juga membuka diri untuk menjadi kesaksian bagi sesama. Kalau kita melihat di dalam banyak hal bahwa ketidakseimbangan itu ternyata membuat sesuatu itu tidak baik. Lalu apa yang bisa terjadi dengan hidup kita kalau tidak seimbang? Saudara, dalam keseimbangan orang bisa menaruh atau membangun sesuatu yang lain di atasnya tanpa goyah. Ketika hidup ini seimbang, kita jalani dengan beriman kepada Tuhan, tetapi juga dengan berkarya melakukan setiap tugas yang Tuhan percayakan di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah studi kita, di tengah pelayanan kita, di tengah komunitas kita. Ketika dengan seimbang kita memelihara semuanya itu dan firman Tuhan mewarnai dalam setiap aspek kehidupan kita, maka banyak hal akan bisa ditaruh di sana dan kita akan terus bertumbuh menjadi semakin kokoh. Kepercayaan-kepercayaan yang baru bisa kita responi dengan sikap yang benar. Komentar-komentar orang yang tidak selalu menyenangkan bagi kita juga bisa kita respon dengan sikap yang tetap benar. Hasil hasil kerja kita yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita tidak akan menyurutkan langkah iman kita. Ketika semuanya kita lihat dengan proporsi yang benar dari cermin firman Tuhan, maka semuanya itu akan menjadi sebuah keseimbangan yang memampukan kita
untuk membangun di atasnya. Bayangkan jika ada balok-balok atau batu-batu yang kita susun dan itu tidak seimbang. Akan begitu sulit untuk menaruh satu lagi di atasnya. Begitu juga kalau kehidupan kita tidak seimbang. Kalau terlalu berat, kita menitik beratkan satu aspek dalam kehidupan kita, maka akan begitu sulit bagi kita untuk merespon yang lain secara proporsional. Maka mari kita letakkan lagi segala sesuatunya di dalam kerangka kasih Allah. Kalau pengkhotbah mencatat untuk segala sesuatu ada waktu dan masanya, maka mestinya yang menjadi pertanyaan mendasar bagi kita adalah, kalau begitu, apa maksud Tuhan menyediakan waktu dan mempercayakan semuanya ini kepada kita? Bukankah Tuhan pasti punya rencana? Bukankah Tuhan pasti ingin kita mengelola segala sesuatunya untuk hal yang memuliakan nama Tuhan? Dan biarlah mulai hari ini kita melihat segala aspek dalam kehidupan kita dengan cara seperti itu. Tubuh kita memang perlu istirahat, tetapi juga ada waktu untuk berkarya dengan produktif dan sungguh-sungguh. Kita memang perlu menjaga relasi pertemanan dengan sesama kita, tetapi jangan lupa relasi kita juga dengan Tuhan. Untuk segala sesuatu yang Tuhan percayakan di tangan kita, ketika itu kita responi satu demi satu dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lihat untuk segala sesuatu ada masanya, dan dalam setiap masa itu ada Tuhan, Sang Pemilik waktu, yang hadir dan menolong kita untuk memaknainya. Selamat memaknai setiap aspek kehidupan kita, selamat menyeimbangkan hidup kita dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati.